Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ashraful Mu'alib, Guru Pendidikan Agama Islam. Pada kali ini di kurikulum Merdeka semester 1 kelas 5 bab 5 kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Fatu Mekah. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke materi. Langsung saja, yaitu yang pertama, apa itu Fatu Mekah? Jadi peristiwa Fatu Mekah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya Fatu Mekah, merupakan sebuah peristiwa yang terjadi pada tahun 630, tepatnya yaitu pada tanggal 10 Muharram 8 Hijriah, di mana Nabi Muhammad SAW beserta 10.000 pasukan bergerak dari kota Madinah menuju ke kota Mekah dan kemudian menguasai kota Mekah secara keseluruhan tanpa pertumpahan darah sedikit pun, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah. Kemudian selanjutnya, jadi apa itu Fatu Mekah? Jadi Fatu Mekah itu adapun sebab-sebabnya, ya. Ada 3 sebab. Sebab yang pertama itu kaum kafir Quraisy melanggar salah satu isi perjanjian Hudaybiyah. Jadi sebelum adanya Fatu Mekah ini ada sebuah perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan kaum kafir Quraisy itu melanggar perjanjian itu. Kemudian yang kedua, kota Mekah merupakan pusat keagamaan bangsa Arab karena di sana terdapat Ka'bah yang setiap tahun dikunjungi oleh seluruh suku Arab untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Yang ketiga, suku Quraisy adalah kaum Nabi Muhammad SAW. Dengan menguasai dan mengislamkan suku ini, maka beliau akan mendapat dukungan yang besar karena pengaruh serta kekuasaan suku Quraisy di Jazirah Arabia. Jadi Nabi Muhammad SAW lahir dari suku Quraisy. Kemudian selanjutnya, apa itu perjanjian Hudaybiyah? Di poin pertama tadi ya. Jadi ada yang melanggar, orang kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah sebuah perjanjian yang diadakan di wilayah Hudaybiyah di Mekah pada Maret 628 Masehi. Hudaybiyah terletak 26 km arah barat dari Mekah menuju Jeddah. Sekarang terdapat masjid, ya, ada sebuah masjid di sana namanya Masjid Ar-Ridwan. Nama lain Hudaybiyah adalah Asy Sumaisi yang diambil dari Asy Sumaisi yang menggali sumur di Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ada perjanjian yang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh pihak kaum Quraisy Mekah dengan Rasulullah sekitar tahun ke-6 Hijriah. Sekitar tahun 628 Masehi, dan perjanjian ini berlangsung di lembah Hudaybiyah, yaitu tempatnya di pinggir kota Mekah.
Awal mula perjanjian ini karena pada waktu itu rombongan Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW yang hendak melaksanakan umroh. Namun pada saat itu kaum Quraisy menghadang rombongan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pun mengajak mereka untuk bernegosiasi sehingga mengadakan perjanjian damai. Kemudian apa isi perjanjian Hudaybiyah? Ya, isinya apa? Ada 4 isi, ada 4 poin. Jadi perjanjian Hudaybiyah diantaranya adalah yang pertama, kaum Muslim dan kaum Quraisy tidak akan saling menyerang selama 10 tahun. Jadi selama 10 tahun ini situ tidak ada penyerangan, mereka ada damai, gencatan senjata. Kemudian di poin kedua, kaum Muslim tidak diperkenankan memasuki kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji dan umroh tahun ini, kecuali tahun berikutnya. Kemudian ketika melaksanakan haji itu tidak diperbolehkan membawa senjata tajam, ataupun mereka tidak boleh lebih dari 3 hari tinggal di kota Mekah. Kemudian yang ketiga, kaum Quraisy yang melarikan diri dari pihak Quraisy kepada Muhammad bin Abdullah supaya dikembalikan. Sebaliknya, tetapi jika kaum Muslim yang datang kepada kaum Quraisy tidak dikembalikan. Seperti itu. Kemudian nomor 4, semua kabilah Arab bebas bersekutu dengan kaum muslimin atau kaum Quraisy. Jadi dibebaskan mereka untuk ikut kaum muslim atau ikut kaum Quraisy. Nah, kemudian latihan dari yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yang harus dikerjakan. Pertanyaan pertama, sebutkan isi dari perjanjian Hudaybiyah. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang menyepakati perjanjian Hudaybiyah? Tadi antara siapa dan siapa. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang ditolak orang kafir Quraisy saat menyusun teks perjanjian Hudaybiyah? Jadi saat diadakan perjanjian itu ada yang ditolak oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, mengapa Rasulullah menolak permintaan maaf kafir Quraisy untuk memperpanjang perjanjian. Ya, jadi ada yang melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka dari itu Rasulullah sudah tidak memaafkan orang kafir dan tidak memperpanjang dari perjanjian itu. Ya, terima kasih. Ya, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang perjanjian Hudaybiyah, ya, yaitu tentang Fatu Mekah, sejarah kebudayaan Islam, ya, tentang turunnya surat Al-Kafirun. Ya, sedikit itu tadi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.